2,000 years later. Halo semua, kembali lagi sama aku. Jadi di sini aku mau bahas tentang ejaan bahasa Indonesia. Kan udah tahu belum sih tentang ejaan bahasa Indonesia ini? Kalau misalnya udah ada yang tahu, bagus dong. Bagi yang belum tahu, simak video aku ya. Jadi, yang pertama kita bahas itu tentang sejarah awal ejaan bahasa Indonesia. Nah, sejarah awal ejaan bahasa Indonesia ini telah mengalami beberapa perkembangan. Ditinjau dari sejak penyusunannya, sejak peraturan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin ditetapkan pada tahun 1901. Berdasarkan rancangan dari Van Ophuijsen dengan bantuan Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim, telah dilakukan penyempurnaan ejaan dalam berbagai nama dan bentuk. Next. Nah, lalu pada tahun 1938, pada Kongres Bahasa Indonesia yang pertama di Solo, disarankan agar ejaan bahasa Indonesia itu lebih baik diinternasionalkan. Pada tahun 1947, Suwandi, Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, pada masa itu menetapkan dalam surat keputusan tanggal 19 Maret 1947 nomor 264 bagian A bahwa merupakan ejaan bahasa Indonesia dengan maksud membuat ejaan yang berlaku menjadi lebih sederhana. Nah, lalu ejaan baru itu oleh masyarakat diberi julukan ejaan Republik. Next. Selanjutnya kita bahas tentang pemakaian tanda baca dalam ejaan. Tanda baca adalah tanda-tanda yang harus digunakan dalam sebuah tulisan atau hasil karya ilmiah. Tanda baca yang sering kita jumpai dalam tulisan itu adalah tanda titik, tanda koma, tanda tanya, tanda titik dua, dan tanda-tanda baca lainnya. Dengan adanya tanda baca ini, lebih memudahkan orang yang membaca tulisan tersebut untuk mengatur jeda ketika sedang membaca. Baik, jadi di sini ada pengertian dan contoh dari pemakaian tanda baca dalam ejaan. Yang pertama itu ada tanda titik. Nah, tanda titik itu dia digunakan pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. Pada singkatan terdiri atas dua huruf atau lebih hanya digunakan satu tanda titik. Contohnya A.N, yaitu atas nama. Lalu ada D.A, yaitu dengan alamat. Lalu yang kedua ada koma. Nah, untuk koma ini dia tanda koma digunakan antara unsur-unsur dalam suatu pembicara atau pembilangan. Misalnya, adik saya menyukai kucing, anjing, dan kelinci. Lalu juga tanda koma itu dia digunakan untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti, tetapi, melainkan. Nah, untuk contohnya itu dia misalnya seperti, kemarin saya ke rumahmu, tetapi rumah kamu kosong. Lalu yang ketiga ada tanda titik koma. Untuk tanda titik koma ini dia digunakan untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Misalnya itu seperti ayah mengurus tamannya di kebun. Lalu ibu sibuk bekerja di dapur. Adi menghafal nama-nama pahlawan nasional. Saya sendiri asik mendengarkan siaran pilihan pendengar. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada tanda titik dua. Nah, untuk tanda titik dua ini digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemberian. Untuk contohnya itu misalnya yang kita perlukan sekarang ialah barang-barang berikut titik dua, kursi, meja, dan lemari. Seperti itu. Next. Oke, jadi yang terakhir itu ada penulisan kata dalam ejaan. Nah, ejaan bahasa Indonesia itu terdiri antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada pemakaian huruf. Untuk pemakaian huruf ini ada huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan. Lalu yang kedua ada penulisan huruf kapital atau huruf besar. Yang ketiga ada penulisan huruf miring. Lalu yang keempat ada penulisan kata. Untuk penulisan kata ini dia ada kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, gabungan kata, kata ganti, dan kata depan. 2,000 years later. Maaf ya, ini kamera jingga. Lihat nggak sih? Tuh. Kameranya jelek.